Halo semua, kenalin aku Fran Julian. Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Di sini aku jelasin fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Maka dari itu langsung saja, let's go. Read up, serve anything that you may need up. Don't fear no one, skinny motherfucker, crazy, lazy, bit of a weird fuck. So blessed in life, I'm cursed with a curse called bad luck. I'm cursed with a curse. So fucking shut up, back up, white lines back up. Baiklah, di sini jadi saya mengambil pendapat dari ahli yaitu Davis, Crowell, dan Traer, di mana menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu, yang dimana penjelasan itu diuraikan dalam buku yang berjudul An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales. Kemudian di dalam buku tersebut ada 6 poin utama pembahasan yang dibahas oleh mereka, yang dimana dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama itu adalah perlindungan terhadap publik dengan mencegah dan menangkal kejahatan serta rehabilitas. Yang kedua adalah menanggulangi pelanggaran dan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat. Ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum yang ada. Kelima adalah mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikencam dengan menghukum penjahat tersebut. Yang keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban kejahatan. Selanjutnya saya mengutip pendapat dari Muladi dan Oliviana Agustin, yang dimana mereka berdua mendeskripsikan sistem peradilan pidana berorientasi pada 3 ukuran, yaitu ukuran tujuan untuk menilai berhasil atau tidaknya sistem peradilan pidana dalam mencegah dan menindak tindak pidana tersebut. Mana pertama mereka membahas menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. Yang dimaksud di sini adalah mengupayakan penerimaan masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan setelah masa pidananya berakhir dengan membentuk kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan. Yang dimana tujuan di sini adalah mereka yang sudah dipidana di penjara, mereka bisa diterima kembali dan bisa melakukan kehidupannya kembali dengan layak. Selanjutnya yang kedua adalah keberhasilan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Agar tidak terulangnya kembali, maka di sini harus adanya bimbingan dan suatu sistem agar mereka tidak melakukan suatu tindak kejahatannya kembali. Ketiga, keberhasilan ini adalah dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Maka kesejahteraan sosial itu harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain adalah melindungi masyarakat dan menegakkan hukum yang ada. Dan itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yang antara lainnya adalah pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa kejahatan yang dilakukan itu tidak baik. Ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dalam menentukan salah satu tindakannya atas pelaku yang ditahan. Disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Keenam adalah lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapat legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Lalu di sini saya mengambil pendapat dari Rusli Muhammad yang dimana menjelaskan tujuan sistem peradilan pidana, dimana menurut saya sendiri sistem peradilan pidana yang dijelaskan oleh beliau lebih sistematis, yang dimana beliau membaginya menjadi 3, yaitu pertama adalah tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan tingkat lanjutnya, yaitu yang pertama kita masuk kepada tujuan jangka pendek yang dimana berorientasi pada pelaku kejahatan atau kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan, dimana tujuan jangka pendek ini mengarahkan kepada tindakannya pada perbuatan pelaku dalam proses penanggulangan dan pencegahan perbuatannya agar tidak terulang kembali. Kedua adalah tujuan jangka menengah, yang dimana di sini menitik tekankan pada mewujudkan suatu suasana yang kondusif, tertib, aman, dan damai di dalam suatu masyarakat. Tiga adalah jangka panjang ataupun tingkat lanjut, yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Maka itulah beberapa tujuan dari sistem peradilan pidana, yang dimana saya mendapatkan dari beberapa ahli dan beberapa buku. Ini menunjukkan begitu urgensinya sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain memberikan perlindungan kepada setiap orang dan merupakan tujuan masyarakat dan bernegara, yang dimana perlindungan ini menjadi tumpuan tujuan utama dari sistem peradilan pidana ini. Maka, sistem peradilan pidana ini merupakan kesatuan yang bersifat kompleks, yang bagiannya terhubung satu sama lainnya, berorientasi pada sistem interaksi dengan lingkungan sosial.
Jadi, perlindungan yang menjadi tumpuan tujuan dari sistem peradilan pidana, yang dimana beriringan dengan perubahan untuk peningkatan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Baiklah teman-teman semua, sekian pembahasan dari sistem peradilan pidana terkait tujuan dan fungsi, yang dimana tujuannya sebagai pelindungan, menanggulangi, memelihara hukum dan ketertiban, serta memiliki fungsi untuk menghukum, memberikan bimbingan, dan menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi. Pembahasan dari sistem peradilan pidana. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tersebut banyak kesalahan. Saya pamit undur diri dulu. Dah.